Assalamualaikum, hari ini kita akan belajar tentang penyajian data. Ini adalah bab 4, bab terakhir kalian di semester 2 kelas 7 ini. Nah, penyajian data ini sudah pernah kalian pelajari waktu kalian sekolah dasar dulu. Penyajian data itu berupa diagram-diagram seperti diagram batang, diagram garis, terus diagram lingkaran, seperti itu. Itu namanya penyajian data. Ada juga berupa tabel kayak gitu. Dulu waktu SD kalian pasti sudah pernah diajar materi ini. Sekarang kita ulangi lagi ya. Penyajian data. Yang pertama yang akan kita bahas adalah data. Apa sih data? Data atau datum adalah kumpulan informasi atau keterangan yang diperoleh dari suatu kejadian atau narasumber. Jadi kalau nanti kalian melakukan suatu penelitian atau melakukan suatu pengamatan, kalian pasti akan menghasilkan suatu data. Nah, di sini ada 3 cara dalam mengumpulkan data. Yang pertama, cara mengumpulkan data yaitu wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara itu omong-omongan, Dek. Nah, yang satu menjadi narasumber, yang satu menjadi yang menanyai. Nah, itu proses wawancara. Misal si A bertanya tentang perkembangan COVID kepada si B. Nah, itu mereka melalui wawancara, pertanyaan-pertanyaan, takon-takonan seperti itu ya. Yang kedua adalah pengumpulan data melalui kuesioner atau angket. Angket itu biasanya dalam bentuk selebaran. Jadi nanti ada selebaran seperti itu, terus kalian disuruh untuk mengisi. Nah, isi selebarannya itu berupa pertanyaan-pertanyaan. Jadi nanti kalian tinggal menjawabnya. Itu namanya angket atau kuesioner. Yang ketiga adalah cara mengumpulkan data melalui observasi atau pengamatan. Jadi ini kalian melakukan pengamatan secara langsung terhadap kejadian tersebut agar kalian mendapatkan suatu data. Contoh, kalian ingin mengetahui jumlah sapi miliknya Pak Mahmud. Nah, dari kejadian itu kalian nanti melakukan suatu pengamatan. Agar apa? Agar kalian tahu berapa jumlah sapi miliknya Pak Mahmud. Jadi kalian melakukan pengamatan untuk memperoleh suatu data kayak gitu ya. Yang ketiga adalah jenis-jenis data. Jenis-jenis data ada data primer, ada data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Misal sampean ingin menanyakan jumlah pasien COVID tahun 2021. Jadi kalian itu langsung bertanya ke sumbernya, langsung ke Satgas COVID sana. Kalian bertanya, berapakah jumlah korban atau jumlah penderita COVID tahun 2021. Nah, ini diperoleh langsung dari sumbernya. Itu namanya data primer. Kalau data sekunder itu diperoleh dari pihak lain. Contoh, kalian ingin mengetahui jumlah pasien COVID tahun 2021. Tapi kalian bertanyanya ke bapaknya kalian. Nah, jadi kalian tidak secara langsung ke Satgas COVID kan? Kalian mencari data itu dari pihak lain. Paham nggih? Jadi itu disebut sebagai data sekunder. Selanjutnya ada penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, ini sudah pernah kalian pelajari waktu SD dulu. Contoh, data penduduk usia sekolah di Kampung Sukacita tahun 2021 ini ditunjukkan melalui tabel seperti ini. Ini namanya tabel. Nanti kalian tulis di buku catatan, ditulis yang rapi, pakai penggaris, jangan seperti saya ya. Jadi ditulis pakai penggaris yang rapi agar nanti kalian semangat belajarnya. Kalau tulisannya rapi pasti semangat belajarnya meningkat. Yang pertama ada data, ada frekuensi. Apa itu frekuensi? Frekuensi itu adalah banyaknya data. Jadi TK itu banyaknya data ada 30, SD ada 25, SMP ada 20, SMA ada 15, PT ada 10. Apa itu PT? PT adalah perguruan tinggi. Jadi jumlah dari data ini adalah 100. Ini namanya penyajian data dalam bentuk tabel. Selanjutnya yaitu penyajian data dalam bentuk diagram batang. Nah, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar diagram batang. Terlebih dahulu silahkan kalian menggambar sumbu, yaitu sumbu Y dan sumbu X di sini.
Nah, yang pertama yaitu ada data. Kita letakkan di bawah. Biasanya dalam bentuk kata-kata itu di bawah, terus dalam bentuk angka-angka itu di sini, di atas ini. Data, terus di sini berarti ada frekuensi. Saya tuliskan frekuensi. Nanti kalian menggambarnya harus menggunakan penggaris loh ya, biar lurus. Karena saya tidak bisa menggunakan penggaris, yang satu memegang HP, yang satu menulis. Jadi penggaris tidak bisa ini. Yang pertama data. Data ada apa aja? Ada TK, SD, SMP, SMA. Kita tuliskan. Ada TK, SD, SMP, SMA, dan ada perguruan tinggi. Kita masukkan. Terus kita lihat frekuensinya. Kita mulai dari angka terkecil. Angka terkecilnya berapa? Kan di sini ada 10 ya. 10 itu kita letakkan di sini. 10. Misal. Loh, kenapa kok di sini? Karena di sini itu 0, Dek. Jadi 10 itu dikira-kira segini kayak gitu. Terus kita gambar angkanya dulu. Kita buat rentang 5 atau rentang 10. Kalau kita buat rentang 5 berarti yang sebelah sini 15. Kalau kita buat rentang 10 berarti yang sebelah sini adalah 20. Kita ambil rentang 5 saja ya. Jadi setelah 10 ada 15. Setelah 15 ada 20. Setelah 20 ada 25. Setelah 25 ada 30. Nah, ini namanya rentang 5 dan ini harus sama. Kalau kalian membuat rentang 5 ya harus rentang 5 semua. Kalau kalian membuatnya rentang 3 ya harus rentang 3 semuanya. Jadi harus sama. Selanjutnya kita gambar ya. TK itu ada berapa? Ada 30. Berarti letaknya di sini. Karena diagram batang berarti bentuknya seperti ini, Dek. Ada 30, kita tandai di sini. Boleh ditandai, boleh tidak. Di sini ada SD 25, berarti 25 itu di sini. Nah, ini kita tandai, boleh ditandai, boleh tidak ya. Terus setelah itu ada SMP ada 20. Berarti 20 itu di sini. Ini 20. Terus ada SMA ada 15. Berarti kalau 15 itu di sini. Nah, ini 15. Terus PT ada 10. Berarti di sini 10. Nah, selesai. Nah, ini disebut sebagai diagram batang. Silahkan dicatat mulai dari awal sampai akhir. Dicatat di buku tulis kalian yang rapi, kemudian dipelajari.